Tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bersama dengan Syahrir mendengar radio tentang Jepang. Dia mengumumkan bahwa tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan diri di sini untuk membicarakan masalah. Kita harus memanfaatkan situasi untuk melakukan proklamasi tentang kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita harus meminta Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Apakah saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, Sukarni? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita ini. Maka kita harus menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas dan kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan informasi ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Darwis, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa? Begini, Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ada hal penting yang ingin mereka katakan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini sekarang, Bung. Ini batang layarku. Seretlah aku ke pojok sana dan potonglah layarku sekarang ini juga. Kalian tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Bahkan Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa bangkit sendiri. Bahkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu untuk mengalahkan armada milik Jepang.
apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini dan tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu untuk berdiskusi dengan para golongan tua. Kemudian, para anggota golongan tua diminta datang di kediaman Soekarno untuk langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin mengambil alih negeri ini. Selain itu, kita harus membicarakan lagi masalah kemerdekaan 18 Agustus mendatang. Dengan pendapat golongan muda, apa kita biarkan saja? Ya, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Bela, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Bagaimana hasilnya, Bung? Jadi hasilnya seperti ini, Bung. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan agar tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena hal ini harus kita bicarakan kembali dalam sidang PPKI, Bung. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Benar sekali. Apakah saudara-saudara ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar terhindar dari Jepang? Lalu, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, di suatu desa kota Karadenan Kelawang? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda yang menyetujui ide tersebut, pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta atau di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, sekarang saudara jelaskan, mengapa saudara semua membawa kami berdua ke sini? Akan kelancangan kami ini, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan Indonesia harus kami bicarakan kembali dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dari PPKI? Mengapa harus menunggu dari hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa sendiri. PPKI dibentukkan oleh Jepang dan kita tidak mau ikut campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan lakukan?
Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Jangan ada ketegangan. Tolong lepaskan ikatan mereka berdua. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah, kalau begitu saya setuju kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Jadi, keputusan kami berdua sudah sepakat, Bu. Kemerdekaan Indonesia akan kami laksanakan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang bersama Maeda? Kita akan ke rumahnya malam ini. Sumimasen, do shita nada suka? Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu bersama Maeda. 彼らはマイダテックに会いたげている。Konbawa, do desu ka? Nisan. Maaf, ada apa ya? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan acara kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. 彼らは明日行われる独立計画にしよう話し合う場所が必要です。 Honto? Masiso nara? Haite kudasai. Kalau begitu, silakan masuk. Osuwari kudasai. Silakan duduk. 私もこのニュースを聞いて嬉しく思います。ご希望の部屋をご利用ください。 Kami turut gembira mendengarkan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Terima kasih Pak Perwira. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Bento kami dari Maska. Ah, ちょっと待ってください。Oh ya.
bagaimana cara kita untuk menandatangani proklamasi ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena siapa yang tanda tangan naskah ini? PPKI kan lembaga pembentukan Jepang. Kita kan sudah sepakat tidak usah ikut campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, itu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana Dirin? Kami setuju. Kalau begitu, kau ketik teks proklamasi ini dan kau jagalah baik-baik. Baik, Bung. Iya, saudara. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Lalu, Soekarno pulang dan disambut oleh Fatmawati. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kelancaran kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana rencana proklamasi besok? Kami sudah merencanakannya. Rencananya, kami akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menyediakan bendera tersebut? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya merah dan putih. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, yang penting kita telah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, bagaimana jika kita menamai benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih. Berarti Sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, persiapkan pidato untuk besok. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk Hei kalian, tolong kibarkan bendera ini. Siap Komandan, saya tidak akan mengucapkan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai juru bergabung untuk memusyawarahkan dan
permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini memerdekakan bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Merdeka! Kan? Kan? Terus. Tegak, maju. Jalan. Belok. Kanan. Jalan. Putih. Gerak. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kemudian dikibarkanlah bendera sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.